Assalamualaikum anak-anak, kita ketemu lagi ya. Setelah liburan di semester ganjil, kita masuk di semester genap, materi pembelajaran biologi. Hari ini kita nanti akan mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Kalau makhluk hidup berarti kalian harus sudah paham bahwa di dalamnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik anak-anak sekalian, disiapkan buku pembelajarannya, buku LKS biologi, buku paketnya, dan lain sebagainya IPA. Ya? Kita siap untuk belajar meskipun dari rumah kalian harus tetap semangat. Perhatikan slide-nya Bu Yus. Oke anak-anak sekalian, perhatikan ini adalah struktur mulai dari sederhana menuju ke yang kompleks di sini. Jadi sederhana di sini ke arah kanan menjadi lebih kompleks. Ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ di dalam tubuh ini. Oke ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ini struktur organisasi kehidupan dimulai dari sel, kemudian setelah sel adalah jaringan, setelah jaringan adalah organ, berlanjut menuju ke sistem organ, dan berakhir di organisme. Oke, dimulai dari sel struktur yang paling sederhana ke yang kompleks yaitu organisme. Kita lanjutkan berikutnya. Kita mempelajari sel lebih lanjut. Apa sih sebenarnya sel itu? Sel merupakan suatu satuan atau unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Di mana sel pada makhluk hidup dibedakan sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa sel prokariotik? Apa sel eukariotik? Bedanya adalah pada sel prokariotik, selnya ini tidak memiliki membran inti atau inti selnya tidak memiliki membran, tidak memiliki selaput. Dan biasanya terdapat pada makhluk hidup yang sangat kecil. Contohnya yaitu bakteri. Sangat mikroskopis yaitu bakteri. Ya. Sedangkan sel eukariotik yaitu selnya, inti selnya sudah memiliki membran. Inti selnya sudah memiliki selaput, sudah memiliki membran. Contohnya yaitu pada sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, coba kamu perhatikan. Ini adalah contoh sel prokariotik. Kita contohkan di sini bakteri. Jadi bakteri, ini tubuh bakteri. Ada bagian-bagiannya. Ternyata di dalamnya itu bukan ruang kosong, tetapi penuh dengan organel-organel. Organel-organelnya. Ini seperti yang ada di gambar. Ya. Ada yang disebut sebagai flagel. Ini sebagai rambut panjang ini untuk alat geraknya. Kemudian ada ribosom, ada membran sel, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Apa sebenarnya perbedaan sel prokariotik dan eukariotik pada makhluk hidupnya? Kalian perhatikan gambar ini. Yang kiri adalah sel bakteri, yang kanan adalah sel hewan. Contoh dari sel eukariotik. Keduanya masing-masing memiliki organel di dalamnya. Seperti ini, organel namanya. Ya. Cuman bedanya, inti selnya pada kelompok bakteri itu tersebar seperti ini. Nah, sedangkan pada kelompok eukariotik itu ada selaputnya, sehingga ini terkumpul dalam satu tempat. Jadi misalnya kayak beli dawet, ya dawetnya nggak pakai tempat, ambyar di tangan itu ambyar. Sedangkan kalau eukariotik itu ada tempatnya, ada plastiknya, gitu seperti itu. Secara mudahnya seperti itu, ya. Kemudian kita membahas perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nanti kita bahas ini lebih lanjut, ya. Perbedaannya apa saja? Nanti kamu akan bisa menjawab pertanyaannya Bu Yus itu setelah mempelajari tentang bagian-bagian sel dan fungsinya. Coba kalian perhatikan. Ini adalah organel-organel sel yang dimiliki oleh kelompok sel hewan dan sel tumbuhan gabung di sini. Jadi ada beberapa organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan saja, tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Dan ada organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Yang di sebelah kanan adalah fungsinya. Jadi masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ada namanya dan ada fungsinya sendiri-sendiri. Oke anak-anak perhatikan, ini adalah gambarnya sel tumbuhan. Ya.
Nah, sel tumbuhan ada bagian-bagiannya. Kalian lihat, sudah jelas di situ ya. Ada namanya nukleolus, ada RE, ada membran plasma, ada inti sel, dan lain sebagainya. Ini adalah sel hewan atau sel manusia. Jadi kalau kita mempelajari sel hewan, otomatis kita mempelajari sel yang ada pada tubuh kita juga manusia. Karena struktur sel hewan dan struktur sel manusia itu sama. Perbedaannya apa sel hewan dengan sel tumbuhan? Nah, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan Bu Yus yang tadi ya. Oh, ternyata sel hewan itu memiliki organel ini yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Oh, ternyata sel tumbuhan memiliki organel ini yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Jadi dengan memperhatikan perbedaan ini, maka kalian bisa menjawab kuis yang ada di depan tadi ya. Oke, kita perhatikan. Contoh sel itu seperti ini. Ada sel darah merah, ada sel otot, ada sel saraf, ada sel tumbuh, ada sel hewan bersel satu. Ini kelompok protozoa ya. Seperti ini. Oke. Jadi yang bawah ini adalah hewan bersel satu nih, kelompok protozoa. Oke ya. Oke, setelah mempelajari tentang sel, kita berlanjut ke struktur yang kedua, yaitu jaringan. Apa sih sebenarnya jaringan itu? Jadi sel-sel itu yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, itu akan berkumpul membentuk suatu jaringan. Dan diingat, jaringan yang menyusun tubuh manusia dan hewan itu berbeda dengan jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan. Kita mempelajari lebih dulu tentang macam-macam jaringan pada hewan ya. Perhatikan, pada hewan ada jaringan epitel, ada jaringan otot, ada jaringan penyokong, di mana jaringan penyokong itu masih dapat dibagi lagi, yaitu jaringan ikat, jaringan darah, dan jaringan tulang. Terakhir yaitu jaringan saraf. Oke, kita lihat masing-masing penjelasan tentang jaringan. Jaringan epitel. Jaringan ini terletaknya paling luar, sehingga dia disebut sebagai fungsinya melindungi jaringan lain yang ada di sebelah dalam. Yang kedua yang kita bahas adalah jaringan otot. Ya, jaringan otot fungsinya sebagai alat gerak aktif. Ini ada gambar otot, ya. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ini adalah jaringan darah, ada sel darah merah di sini, ada sel darah putih, dan ada keping darah. Kemudian berikutnya yaitu jaringan tulang. Fungsinya sebagai alat gerak pasif, lawan dari jaringan otot tadi nih. Kalau jaringan otot sebagai alat gerak aktif, kalau jaringan tulang sebagai alat gerak pasif. Oke, berikutnya yaitu setelah jaringan tulang yaitu jaringan saraf. Ya, berfungsi sebagai penerima dan penerus rangsang saraf. Ini gambarnya ya. Oke, setelah itu kita akan mempelajari tentang jaringan-jaringan pada tumbuhan. Ingat, jaringan pada tumbuhan di sini kita contohkan ada pada batang, ada pada akar, ada pada daun. Ya, ada epidermis, ada korteks, ada floem, ada xilem. Ini contohnya pada tumbuhan, ada epidermis atas. Kalau tadi pada hewan ada jaringan epitel, pada tumbuhan ada jaringan yang melindungi jaringan lain yang ada di sebelah dalamnya. Namanya jaringan epidermis. Oke anak-anak, hari ini kita mempelajari sel dan jaringan. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari struktur dari organisasi kehidupan seterusnya, yang berupa organ, sistem organ, hingga